Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Kami di sini akan mau memperkenalkan materi tentang eh, pengantar hukum adat. Di sini kami akan membawa sedikit materi juga berkaitan dengan hukum adat ini. Nah, sebelum kami masuk materi, kami perkenalkan nama kami dulu. Nama saya Yohanes Baran Sudeku. Saya Benedictus Yohanes Maun. Saya Petrus Anarong Ivan. Nah, di sini di pengantar hukum adat ini ada beberapa bab dalam buku ini. Nah, kami akan mencoba menjelaskannya dari bab 1 hingga sampai bab yang terakhir. Nah, dalam bab 1 ini kita berbicara tentang pengertian dasar dulu. Nah, pengertian dasar ini pada umumnya di dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tertulis serta hukum yang tidak dikodifikasikan di dalam suatu kitab undang-undang hukum. Yang tidak tertulis ini dinamakan hukum adat, yang merupakan sinonim dari pengertian hukum kebiasaan. Nah, dalam hukum adat ini dibagi lagi beberapa istilah. Istilah adat pertamanya itu istilah adat. Sebenarnya istilah adat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu adat, yang artinya kebiasaan, yaitu sesuatu yang sering berulang-ulang. Oleh karena adat adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka walaupun ia tidak terus berulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Entah reaksi itu seperti apa, itu kembali lagi ke hukum adatnya dari suatu daerah tersebut. Apa sanksinya itu? Apakah itu berkaitan dengan hukum alam atau tidak, itu kembali lagi ke daerah yang ada hukum adatnya di situ. Dan yang kedua itu tentang istilah yang kedua itu istilah hukum. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Hibjes bahwa masyarakat Indonesia memisahkan serta membedakan pengertian hukum dan pengertian adat. Untuk pengertian hukum ini itu adalah datangnya dari luar masyarakat itu sendiri, dari penguasa, pemerintah, dan atau berdasarkan agama. Nah, kalau adat adalah ketentuan yang timbul serta tumbuh dari masyarakat itu sendiri yang mereka taati selaku hukum. Jadi apabila kita akan menarik pengertian hukum adat dari uraian tersebut, maka hukum adat berarti hukum yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat yang ditaati sebagai hukum. Pengertian ini memang benar, tetapi istilah hukum adat itu bukan timbul dari masyarakat sebenarnya. Nah, nanti untuk mengetahui itu kita akan cari lagi dari beberapa referensi untuk membuktikannya. Oke, istilah yang ketiga, hukum adat. Nah, di sini kita sudah menggabungkan dua istilah, yaitu hukum dan adat. Istilah hukum adat bukanlah rangkaian istilah hukum dan istilah adat, melainkan sebagai terjemahan dari buatan orang Belanda yang disebut adat rek. Istilah adat rek ini pertama kali ditemukan oleh Snow Holgons yang merumuskan hukum adat sebagai adat direct Govleng Hirbeb, yang artinya adat yang mempunyai sanksi hukum. Jadi perkataan hukum mengandung pengertian bahwa apabila dilanggar maka akan timbul sanksi. Sedangkan perkataan atau adat merupakan kebiasaan. Nah, adat itu kan dari kebiasaan menjadi tradisi yang sehingga akhirnya menjadi adat. Nah, istilah yang keempat itu adalah peraturan keagamaan. Nah, ini kaitan dengan keagamaan. Bertitik tolak dari teori Recaptio yang menentukan apakah hukum Islam berlaku di masyarakat. Ditentukan oleh hukum adat. Jadi apakah suatu lembaga hukum Islam merupakan hukum atau tidak ditentukan oleh hukum adat setempat. Berarti hukum Islam bukan hukum selama belum diterima oleh masyarakat menjadi hukum adat. Nah, itu tadi teman-teman beberapa istilah hukum adat yang kami ketahui dalam buku yang kami dapatkan ini. Oke, kita lanjut ke hukum adat dan hukum kebiasaan. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui jadi dari beberapa pengertian tadi tentang adat dan hukum adat. Oke, kita masuk. Pengertian hukum adat adalah sama dengan hukum kebiasaan, dan dasarnya adalah satu, bahwa istilah atau kata adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, adat rek dapat diterjemahkan menjadi hukum adat atau hukum kebiasaan.
Dua, bahwa memang di dalam proses pelaksanaan hukum ini sering dikuatkan oleh atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat umum. Tidak semua aturan di sini akan bersumber atau mempunyai sumber dari perlengkapan masyarakat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, dan yang ketiga di sini kita sudah sabar ya teman-teman, memasuki akhir dari bab 1. Nah, di akhir bab ini adat dan hukum adat itu materinya tentang adat dan hukum adat. Jadi demikian secara sederhana dari dan segi praktisnya dapat kita lihat perbedaannya antara adat dan hukum adat dan terletak pada ancaman hukuman atau sanksinya ya, yaitu kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan, sedangkan hukum adat dapat dipaksakan karena mungkin ada beberapa faktor atau beberapa hal yang memang harus dipaksakan dalam hukum adat itu. Dari batasan-batasan pengertian mengenai hukum adat, kemudian kesimpulan dari definisi dan pengertian hukum adat tersebut di atas, yang materi dari awal sampai akhir bab ini, itu maka dapatlah kita lihat adanya suatu benang merah yang dapat menyimpulkan seluruh dari penelitian diuraikan tentang hukum adat, bahwa hukum adat Indonesia adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang selalu hidup berubah atau dapat menerima perubahan dan menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Nah, oke, itu saja teman-teman yang saya bawakan materi tentang bab 1 dari pengantar hukum adat ini. Dan kita juga akan melanjutkan ke bab yang kedua, materi pengantar hukum adat ini juga yang akan dibawakan oleh sahabatnya teman yang di sebelah. Nah, dalam bab 2 ini, sabar ya teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya di bab 2, saya persilakan di teman saya yang akan mau menyampaikan materi di bab 2 ini. Jadi di dalam bab 2 ini kita akan berbicara tentang dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konstitusi atau hukum dasar yaitu Undang-Undang 1945 yang ada dapat dijadikan landasan atau dasar hukum berlakunya hukum adat adalah pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang 1945 itu terdapat dalam amandemen keempat, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebelum Dekret Presiden 1959, hukum dasar atau konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 104 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Dasar hukum Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 menjadi tidak berlaku setelah adanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 di mana kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Indiensstaatsrechtling. Jadi dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial Belanda yang pada masa sekarang masih tetap berlaku atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 adalah ketentuan di atas. Indiensstaatsrechtling memuat lagi suatu ketentuan perundang-undangan mengenai berlakunya hukum adat, yaitu pasal 134 ayat 2, yaitu berbunyi dalam hal timbul perkara hukum teradat antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian pertama perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, kecuali jika ordonasi telah menetapkan lain. Yang keempat, Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951.
Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, peradilan yang dilakukan oleh hakim sebab raja dan hakim adat itu yang telah dihapuskan diteruskan oleh pengadilan negeri. Undang-undang ini dapat dijadikan dasar hukum berlakunya hukum adat setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kelima, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sekarang yang menjadi pasar perundang-undangan berlakunya hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis adalah Dasar Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, dan Pasal 50 ayat 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oke. Jadi materi bab 2 hanya sekian saja. Jadi untuk yang materi yang bab 3 akan saya persilakan kepada teman saya yang di samping untuk menyampaikan. Baik, di bab yang ketiga akan membahas tentang masyarakat, kebudayaan, dan masyarakat. Jadi yang pertama, masyarakat dan kebudayaan. Sarjana Sukanto menyatakan bahwa unsur-unsur dari suatu pergaulan yang hidup dinamakan masyarakat adalah yang pertama manusia yang hidup bersama, yang kedua bercampur untuk waktu yang lama, yang ketiga mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, dan yang keempat mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Jadi kesimpulannya bahwa kehidupan bersama manusia atau pergaulan hidup itulah yang disebut dengan masyarakat. Yang kedua, hukum adat dan aspek kebudayaan. Hukum adat Indonesia senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata. Cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu yang berlaku. Tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat apabila hukum yang asing itu bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Yang ketiga, corak dari hukum adat. F.D. Holman di dalam pidato atau pelantikan pengukuhan menjadi guru besar yang berjudul The Commune Getrek in the Sise Reselven atau corak kegotong royongan di dalam kehidupan hukum Indonesia menyimpulkan adanya 4 sifat hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai satu kesatuan. Keempat corak tersebut adalah yang pertama, sifat religio magis. Orang Indonesia pada dasarnya berpikir bahwa merasa dan didorong oleh kepercayaan religi kepada tenaga-tenaga gaib atau magis yang menghuni seluruh alam semesta dan terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda-benda dan tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam keadaan seimbang. Yang kedua, sifat komune atau komunal adalah sifat yang lebih mendahulukan kepentingan umum atau bersama daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri. Yang ketiga, sifat kontan atau tunai. Suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga. Yang keempat, sifat visual atau konkret. Di dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun hanya merupai objek yang dikehendaki. Yang keempat, sistem hukum adat. Sistem hukum adat Indonesia dengan sistem hukum barat dapat menyatakan bahwa sistem hukum adat khususnya mengenai bagian-bagian dan unsur-unsurnya tidak diadakan pembedaan-pembedaan khusus. Hal ini berarti bahwa hukum adat merupakan suatu kesatuan yang untuk dan atas dasar ketuhanan itu pula sistem hukum itu dibentuk. Yang kelima, masyarakat dan hukum adat. Perbedaan lingkungan hukum adat tersebut bukanlah suatu perbedaan asasi, melainkan hanya perbedaan kedaerahan atau lokal belaka. Dapat dipergunakan sebagai patokan atau pedoman dalam pengajaran hukum adat. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari berbagai perbedaan lingkungan hukum itu adalah menunjukkan atau menandakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hukum adatnya beraneka ragam. Baik, itu saja penjelasan dari saya di bab yang ketiga.
Teman saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang bab yang keempat. Nah, di bab keempat ini ada sejarah politik hukum adat. Pada masa kompeni VOC tahun 1596 sampai 1808, pada waktu itu VOC bermuka dua, yaitu pertama sebagai pengusaha, yang kedua adalah penguasa. Nah, di sini kan kita sudah tahu toh, sudah agak kata sudah berbeda dari pengusaha ke penguasa. Sebagai penguasa khususnya VOC di sini adalah sebagai pedagang. Kemudian sebagai penguasa adalah bahwa VOC sebagai badan pemerintah dengan hak mengatur susunan rumah tangga beserta pengurusnya sendiri. Nah, pembuatan peraturan-peraturan tersebut memperlihatkan bahwa VOC 1 masih belum mengakui hukum adat sebagai hukum rakyat. Yang kedua, mengira bahwa hukum adat itu terdapat dalam tulisan-tulisan berupa kitab hukum. Yang ketiga, menjalankan suatu politik hukum adat yang oportunitis. Nah, pada masa pemerintahan Bangladesh tahun 1808 sampai 1811, sesudah VOC dibubarkan, maka pengurusan atas harta kekayaan Batavia Republik atau Republik Belanda di Asia diteruskan oleh Dewan Asia. Nah, dari tugas Dewan tersebut diliputi oleh semangat baru, yaitu harapan bahwa satu, politik pemerintahan akan dilakukan terlepas dari perhitungan komersil atau perhitungan dagang. Yang kedua, akan diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki nasib tanah jajahan beserta penduduknya. Nah, di masa pemerintahan Raffles di tahun 1811 sampai 1819, Thomas Stamford Raffles termaksud salah seorang perintis penemuan hukum adat bersama-sama dengan Marsden dan Crawford. Usulan dari Raffles itu yang utama adalah satu, agar pemerintahan Inggris menempuh politik lunak, murah hati, dan menciptakan suasana damai dengan penduduk asli agar mereka simpati kepada pemerintahan Inggris. Yang kedua, supaya pengaruh Inggris ditingkatkan di kepulauan ini sehingga kedudukan semakin kuat. Juga kalau jajahan Belanda ini harus dikembalikan sudah perdamaian Eropa tercapai, teman-teman. Nah, untuk di masa tahun 1848 sampai 1928 ini, pada tahun 1838 hasil kodifikasi di Nederland telah menjadi hukum positif di sana, di mana jadi tahun 1838 itu adalah suatu saatnya bagi penguasa Hindia Belanda untuk mulai berusaha membuat peraturan tetap konkordan atau konkordansi dan kodifikasi di Belanda yang akan menggantikan peraturan lama dan peraturan sementara dalam periode sebelumnya. Dari situ juga munculnya suatu asas, di mana asas itu yang disebut dengan konkorden, yaitu asas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus mengganti asas hukum yang berlaku di Belanda. Dan kata lain, hukum adat harus diganti dengan hukum tertulis, hukum yang sama untuk seluruh Indonesia, dan hukum yang asasnya sama dengan hukum yang berlaku di Belanda. Nah, di masa tahun 1928 sampai 1945 itu terjadinya peradilan adat di daerah yang diperintah secara langsung diberi aturan dasar dalam ordonansi. Itu pada tahun 1932 sampai 1980, dan dalam peraturan pelaksanaannya dibuat oleh presiden setempat. Nah, yang kedua, peradilan swapraja diberi beberapa aturan dasar dalam Delft-Besturgelen 1938.
di mana di situ dalam kontrak dalam peraturan daerah suap raja yang bersangkutan serta peraturan yang dibuat oleh residen setempat juga. Yang ketiga, hakim desa diberi pengakuan perundang-undangan dalam di tahun 1935 sampai 1902 yang menyisipkan pasal 3 ke dalam RO. Nah, di yang urutan keempat, tanggal 1 Januari 1938 merupakan hari bersejarah bagi hukum adat. Karena pada waktu itu Radvan Dusty di kota Betawi didirikan suatu adat kamer atau kamar adat yang mengadili dalam tingkat banding perkara-perkara hukum privat adat yang telah diputuskan oleh Lander dan di Jawa, Palembang, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Bali sejak tahun 1937 sampai 1931. Nah, di masa 1945 sampai sekarang ini, di dalam masa tahun 1960 sampai 1965, pemerintah menunjukkan suatu sikap yang real dan mantap untuk memajukan hukum nasional yang unsur utamanya didasarkan pada hukum adat dan hukum Islam. Terbukti dari putusan-putusan MPRS 1962, yaitu dalam lampiran pada paragraf 402 nomor 34 dan 35 disebut dengan jelas asas yang harus diperhatikan oleh para pembina hukum nasional, yaitu 1. Pembangunan hukum nasional yang diarahkan kepada homogenitatif hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di negara Indonesia. 2. Harus sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Nah, teman-teman, itu saja di bab 4. Dan untuk selanjutnya di bab kelima, saya mempersilakan saya punya teman untuk mau memaparkan materinya. Pada teman saya silakan. Mungkin siapa? Atau? Jadi bab kelima ini kita akan berbicara tentang tata susunan rakyat di Indonesia. Ini terdapat 2 faktor yang berbeda dan yang sangat penting untuk dapat memahami susunan persekutuan hukum tersebut. Yang pertama, faktor genealogis atau keturunan atau kekerabatan. Yang kedua, faktor teritorial atau kedaerahan. Berdasarkan 2 faktor pengikat itu, maka dapatlah dibedakan 3 pokok utama persekutuan hukum, yaitu yang pertama, persekutuan hukum genealogis, yaitu persekutuan hukum di mana dasar pengikat utama anggota-anggota kelompok tersebut adalah karena persamaan dan keturunan. Artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena berasal dari negara nenek moyang yang sama. Yang kedua, persekutuan hukum teritorial, yaitu persekutuan hukum itu adalah karena para anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan bersama di tempat yang sama. Yang ketiga, persekutuan hukum genealogis dan teritorial, yaitu persekutuan hukum di mana baik faktor genealogis maupun faktor teritorial menjadi dasar pengikat antara anggota kelompok. Oke, yang berikut persekutuan hukum yang menjadi faktor-faktor pengikat persekutuan hukum itu adalah karena keturunan, dan 2 macam persekutuan hukum genealogis ditambah dengan 1 bentuk khusus, yaitu yang pertama, masyarakat unilateral. Masyarakat unilateral adalah masyarakat di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu dari pihak laki-laki saja, atau dari pihak ayah, atau dari pihak wanita saja, atau dari pihak ibu. Masyarakat hukum yang unilateral ini dapat dibedakan atas 2. Terus yang berikut, macam dari 1 bentuk khusus. Yang pertama, masyarakat
matrilineal, yaitu masyarakat di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja, terus menerus ke atas hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka semuanya berasal dari seorang ibu asal, misalnya masyarakat Minangkabau, Kerinci, dan Sengendo. Yang kedua, masyarakat patrilineal adalah masyarakat di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah saja terus-menerus ke atas sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu bapak asal. Misalnya masyarakat Batak, Bali, Ambon, dan yang lain-lain. Yang ketiga, masyarakat Dobel unilateral adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan dari pihak ibu yang dilakukan bersama-sama berdasarkan hal-hal tertentu, atau seseorang mempunyai dua ayah dan ibu. Yang kedua, masyarakat bilateral atau parental. Pada susunan masyarakat yang bilateral ini, anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis laki-laki atau ayah atau garis perempuan ibu. Misalnya masyarakat Batak, Bali, dan Ambon. Masyarakat hukum bilateral terdiri dari yang pertama, masyarakat bilateral yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga atau gezin. Titik berat dari masyarakat itu terletak pada rumah tangga. Contohnya masyarakat yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga ini terdapat di Pulau Jawa dan Madura. Yang kedua, masyarakat bilateral yang bersendikan pada rumpun-rumpun atau tribal. Titik berat dari masyarakat ini terletak pada rumpun. Contohnya masyarakat yang bersendikan pada rumpun ini terdapat pada orang-orang Dayak di Kalimantan. Yang ketiga, masyarakat alterrenen atau berganti-ganti. Masyarakat alterrenen adalah masyarakat di mana garis keturunan seseorang ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita akan membahas secara khusus faktor pengikat genealogis yang berdasarkan masyarakat unilateral, bilateral, yaitu masyarakat patrilineal atau kekerabatan patrilineal, suatu kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya berdasarkan atas keturunan menurut garis keturunan pihak laki-laki atau pancar laki-laki. Yang kedua, masyarakat kekerabatan atau matrilineal, sesuatu kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya berdasarkan atas garis keturunan atau kebangsaan menurut garis keturunan perempuan atau pancar perempuan. Yang terakhir, persekutuan hukum teritorial. Jadi persekutuan hukum teritorial ini dapat dibagi atas 3 golongan, yaitu yang pertama persekutuan desa, yang kedua persekutuan daerah, dan yang ketiga perserikatan desa. Oke, baik teman-teman, materi yang kami bawakan mungkin dalam pembahasan kami tadi penyampaian nama para ahli ataukah kalimat-kalimat yang kami ucapkan belum tepat dan belum sesuai dengan yang sebenarnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena di sini kami juga masih dalam proses belajar. Jadi kita bersama-sama masih dalam proses pembelajaran. Jadi kurang dan lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Terima kasih.